Senang sekali masih bersama dengan saya Suki Abdul dan juga rekan saya Rini Reski. Tapi kita tidak berdua. Ini kalau misalnya kita membahas terkait dengan capaian target vaksinasi. Ini Presiden Joko Widodo ini membangga-banggakan nih pencapaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ia menyebut bahwa capaian vaksinasi COVID-19 di Indonesia ini berada di urutan ke-6 dunia. Ini Presiden Jokowi juga menyampaikan seluruh negara berebut mengamankan vaksin COVID-19-nya masing-masing. Namun Indonesia berhasil jadi salah satu negara yang mendapat dosis vaksin paling banyak hingga saat ini. Ini berkat kerjasama ataupun juga hubungan yang baik Indonesia dengan negara-negara produsen dari vaksinasi itu sendiri. Dan sebenarnya sejauh mana nih capaian target dari vaksinasi di Indonesia? Kita sudah bersama dengan Bapak Iketut Karya Saatnyana, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Bali. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Halo Pak, apa kabarnya hari ini Pak? Terima kasih sekali loh Pak sudah mampir ke studio TV Parlemen Pak. Bapak, kita langsung mau bertanya sebagai dari Dapil Bali ya Pak, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang harus kita bangkitkan kembali setelah kemarin menghadapi pandemi hampir 2 tahun ya Pak. Ini untuk seperti tadi Presiden Joko Widodo bilang target vaksinasi targetnya 70%, tetapi kenapa gelombang pertama itu masih 41% ya Pak, dan yang kedua itu masih 23%. Apa nih Pak kendalanya? Masih jauh dari angka 70% ini Pak? Ya, pertama kita apresiasi kepada pemerintah yang selama ini sudah secara maksimal untuk melakukan vaksinasi, kan seperti itu. Walaupun kita tahu hampir semua negara ini masih mencari-cari sebelumnya bagaimana metode pengendalian COVID ini. Nah, akhirnya kita pada intinya bukan vaksinasi aja faktor utama, ini harus kombinasi. Nah, terutama protokol kesehatan dan vaksinasi. Kalau kembali tentang vaksinasi itu sendiri, ya targetnya ini kan sebenarnya itu kan 70% dari 21 ini. Tapi ini masih mungkin belum bisa dilaksanakan. Karena pertama adalah kita ini kan masih mengandalkan vaksin impor. Kemudian juga distribusi vaksin, kemudian vaskes, alat kesehatan, kemudian vaksinatornya. Kemudian yang paling utama itu juga kan masyarakatnya itu kan harus beberapa juga yang masih menolak vaksinasi. Malahan sudah ada keluar BPOM, MUI kan seperti itu. Nah, itu faktor-faktor kendalanya. Tapi yang diutamakan sekarang kan kita lihat sekarang kan penduduk-penduduk yang padat, kemudian penyumbang kasus COVID yang tinggi, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Karena bagaimana seperti contoh di Jakarta ini kan vaksin pertama ini kan sudah di atas 120% malah, kan begitu. Dan vaksin kedua sudah hampir 70%. Tapi karena mobilitas ini kan Jakarta ini kan Jabodetabek. Nah, tentu vaksinasi Jakarta ini akan berpengaruh dari Jakarta, Bogor, kemudian masuk di pulau-pulau Jawa ini. Karena katakan mobilitasnya ada masuk ke Jakarta dan sebagainya. Nah, sehingga ini menjadi faktor utama, sehingga ini salah satu. Nah, kemudian di daerah-daerah itu, ini pertama adalah karena vaskes, kemudian daerahnya juga. Kemudian gelombang vaksinnya itu juga kan tidak bersamaan datangnya. Nah, tentu juga tidak boleh, umpama sekarang kan masih vaksin AstraZeneca ini kan nanti menunggu juga harus vaksin AstraZeneca, tidak boleh nanti ini, kan gitu. Nah, juga harus dilihat juga kedaluarsanya, kedaluarsa dari vaksin itu sendiri. Nah, sehingga itu beberapa faktor, tapi kita seperti tadi saya apresiasi sangat mendukung sekali kalau dari dunia ini kan kita menjadi nomor 6, nomor 6 itu jumlah vaksin, bukan vaksin kedua-duanya. Nah, tentunya walaupun juga nomor 6 ini ya seperti tadi, ini kombinasi ini adalah sesuatu yang harus ternyata format yang paling tepat saat ini ketika kami rapat-rapat dengan Kementerian Kesehatan, bahwa itu paling tepat untuk pengendalian COVID ini. Karena beberapa negara yang sudah vaksinasinya tinggi, seperti contoh Amerika, kemudian di Korea Selatan, Singapura. Nah, mereka agak abai dengan protokol kesehatan. Nah, lebih setelah vaksinasi sehingga sekarang kan terjadi lonjakan. Nah, memang juga kemungkinan besar ini ada varian baru. Varian Mu ya Pak ya? Nah, ada 3 varian baru yang dianggap cukup bahaya, itu seperti Mu, Lambda, dan C12. Oke. Nah, makanya sekarang kita lagi pengetatan pintu-pintu masuk
dari luar negeri, di luar negeri, sehingga sampai saat ini belum ditemukan varian baru tersebut. Di samping juga makanya pemerintah ini memperpanjang terus PPKM ini. PPKM ini untuk pengendalian. Nah, pengendalian juga ada contoh kami di tempat kami di Bali, tempat wisata itu Pak, samping peduli lingkungan, mereka ganjil genap juga diperlakukan. Ya, seperti itu. Pak, kalau misalnya ngomongin sebenarnya target-target dan juga realisasi, kalau misalnya kita menurut ke belakang, vaksinasi ini diawali dengan Presiden Joko Widodo sebagai vaksinasi pertama dan juga habis itu langsung dilanjutkan tenaga kesehatan dan juga akhirnya lansia. Tapi kalau misalnya juga melihat sebenarnya persentase dari lansia juga masih cukup rendah seperti itu tuh Pak. Bagaimana sebenarnya nih vaksinasi ataupun juga Kementerian Kesehatan dalam hal ini untuk akhirnya bisa mengejar target-target persentase misalnya juga tenaga pendidik yang sekarang juga para pendidiknya juga masih yang juga presentasinya tapi sudah menggunakan PTM, itu bagaimana Pak sebenarnya kontrol juga pengawasan terhadap target-target dari vaksinasi tersebut? Iya, betul ya. Pertama memang tadi dari SN, dari tenaga kesehatan, sehingga sekarang di booster dengan pakai Moderna. Betul. Nah, kemudian dari ASN, TNI dan kemudian yang lansia ini sebenarnya jadi prioritas awalnya. Tapi lansia ini menjadi kendala karena mereka itu secara mobilitas susah sekali. Iya, betul. Nah, ngantar juga susah. Kemudian yang orang tua itu kan banyak juga suka punya sakit komorbid. Nah, jantung, kemudian tensi, kalau nasi udah nggak boleh divaksin lagi. Nah, sehingga itu menjadi target. Nah, kemudian yang sekarang ini kan kita akui banyak sekarang kan yang kekhawatiran kita juga di Komisi 9 itu dulu dari OTG, orang tanpa gejala. Karena itu kan mobilitasnya cukup tinggi sekali. Nah, karena selama ini tracing dan tracking, karena mereka merasa dirinya sehat, itu mereka itu tidak mau diperiksa. Nah, kemungkinan besar di sekolah-sekolah itu jadi penyebabnya. Karena itu saya buktikan anak saya juga kena COVID, ibunya habis waktu itu kan di Bali ada beberapa upacara kan begitu dia ikut. Nah, ibunya ada gejalanya agak panas dan tapi sama sekali setelah dites 2 kali antigen itu kena. Nah, berarti menunjukkan bahwa anak-anak muda ini sebenarnya ini faktor utama juga untuk pengendalian COVID juga kan seperti itu. Makanya dari itu kemarin kan kita digencarkan juga dengan vaksinasi di umur 12 sampai remaja ini kan di sekolah-sekolah, pesantren. Karena tracing dan tracking ini adalah faktor yang penting sekali karena kita tahu bahwa sebenarnya COVID ini kalau kita dengan kondisi yang bagus dan sehat itu sama sekali tidak menunjukkan gejala, tapi ini kan sangat berbahaya kepada orang-orang yang punya penyakit bawaan. Nah, kemudian juga kekhawatiran juga beberapa sekarang kan di Amerika itu kan banyak generasi muda. Nah, karena ini ada varian baru. Nah, ini sehingga ini menjadi penekanan. Penekanan kemudian dikejar sekarang, dikejar vaksinasi ini, dikejar vaksinasi kepada generasi muda di samping lansia dan disabilitas. Nah, tapi juga bagaimana memberikan pengertian kepada anak-anak muda ini bahwa protokol kesehatan itu penting sekali, bahwa kita ini sudah paradigma hidup kita ini sudah beda jauh dengan kita. Nah, dulu mungkin kita seperti ini ya di studio ini nggak usah pakai vaksin apalagi. Nah, tapi sekarang sudah paradigma di mana-mana pun itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Nah, termasuk juga kehidupan yang lain. Nah, seperti upacara agama, adat kan begitu. Nah, sebagai contoh kami di Bali vaksinasinya kan tinggi. Kemarin ada lonjakan. Ternyata itu penyebabnya itu karena ada klaster upacara. Kan ada musim-musim orang kawin, orang nikahan kan begitu, bukan orang nikahan kan begitu. Nah, ini beberapa faktor yang harus ditekankan. Di samping juga kita selalu dorong ke pemerintah ini agar melakukan lobby-lobby ke pemerintah sehingga target vaksin ini kita sudah seperti tadi apresiasi pada pemerintah sudah dibanding negara lain ini kita sudah cukup banyak mendapat vaksin. Di samping nanti rencananya ini vaksin merah putih ini kan sudah mulai berapa tahapan. Nah, ini nantinya ini kan digunakan untuk prabayar kan begitu. Nah, dengan biaya yang murah kan begitu. Karena kita lihat kemarin waktu kunjungan kita ke Moderna yang diberikan tugas untuk memproduksi vaksin itu, mereka itu sebenarnya
kalau dari sepengalaman Indonesia ini kalau seperti vaksin campak, polio dan sebagainya itu ini malah bisa mengimporkan begitu. Nah, sehingga hampir 2 tahun ini semestinya kita sudah tahun depan itu awal ini sudah kita harus mandiri vaksin itu. Oke. Nah, karena kita sudah ada bahan bakunya juga udah ada kan begitu. Saya kira dari segi transfer ilmunya juga sudah cukup paham kita di Indonesia ini. Ya. Nah Pak, untuk tadi kita berbicara tentang yang namanya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah nih, seperti ada nanti diumumkan juga nih kemarin kan sudah boleh menyelenggarakan konser pernikahan yang besar, tentunya walaupun masuk ke tempat pariwisata mesti dengan ganjil genap, ya kan? Tetapi apakah efektif nih Pak nih untuk diberlakukan kelonggaran-kelonggaran seperti itu, sedangkan pencapaian target itu belum 70%, dan kita kan antisipasi untuk menghadapi gelombang ketiga yang diperkirakan nanti mungkin di akhir tahun nih Pak. Ya, tetap kelonggaran-kelonggaran itu kan tidak mesti harus longgar betul kan begitu. Buktinya sekarang kan PPKM ini kan ada dari 4 ke 3 ke 2 ke 1. Kemudian kan ada batasan-batasan juga. Kemudian aplikasi peduli lingkungan, sehingga itu kan sudah dijelaskan bahwa itu hanya boleh 50% dibatasi. Kemudian nanti di aplikasi itu diupdate terus kan begitu. Memang kemarin kita dapat sidak di beberapa bandara, contoh di Bandara Ngurah Rai itu error kan begitu. Nah, sehingga ini juga sekarang tidak di tempat wisata aja, ke pasar pun sekarang beberapa sudah mulai sampel-sampel itu dibuka aplikasi peduli lingkungan, sehingga mereka tuh kalau tidak divaksin mereka tidak bisa masuk. Nah, kemudian juga kan tetap dibatasi dengan kontrol yang ketat kan begitu. Nah, tentu ini perlu ekstra juga. Nah, karena kita juga perkiraan ini kan beberapa ahli epidemiologi mengatakan bahwa kita akan ada gelombang ketiga kan begitu. Nah, memang kemarin dari rapat kami kesimpulan dengan Menteri Kesehatan, kita juga di masa libur ini biasanya upacara liburan ini kan jadi klaster. Sebelum nanti herd immunity kan gitu divaksin 70% yang kedua. Nah, ini kan baru pertamanya kan baru 21% kan begitu, sehingga kan masih belum. Nah, tentu ini tetap ini pemerintah kan sudah mengantisipasi dengan PPKM, termasuk di pendidikan juga kan begitu. Kalau sudah daerahnya itu, lingkungan itu sudah cukup tinggi, itu otomatis kan pertemuan tatap muka itu dihentikan. Nah, itu beberapa ada regulasi-regulasinya. Karena seperti tadi Pak Jokowi itu bilang kita kan menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Dan memang ini sekarang kan ternyata dunia juga sudah mengakui kan begitu. Nah, tentu ini harus sekarang masyarakat sekarang antisipasi sudah informasinya sudah hampir sebagian besar paham. Kemudian bersifat menekan juga ada perpresnya bagaimana harus vaksin seperti perjalanan dinas, kemudian ditunda mengenai bantuan sosialnya, kemudian syarat-syarat dan sebagainya. Ini kan kemudian Kementerian Dalam Negeri juga sosialisasi kepada gubernur, bupati kan, wali kota gitu. Ini cukup efektif juga kan gitu, sehingga hampir sekarang masyarakat di bawah itu malah ngantri antisipasi kan begitu untuk melakukan vaksinasi. Kalau misalnya ngomongin tadi antre sebenarnya juga, tapi kalau Pak Ketut sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana sih Pak sebenarnya hubungan antara pemerintah pusat dalam hal ini dan juga pemerintah daerah masing-masing? Kalau kita misalnya melihat daerah vaksinasi sejumlah daerah masih cukup rendah. Kalau misalnya ngomongin DKI Jakarta dan juga Bali, mungkin tingkat pendidikan masyarakatnya cukup tinggi dan juga distribusi vaksinasinya juga cukup mudah karena lokasi. Kalau kita melihat Indonesia terdiri dari berbagai pulau, lokasinya juga yang cukup sulit dan juga presentasi vaksinnya yang juga masih rendah sampai hari ini. Apa yang Bapak lihat? Apakah misalnya hubungan ke pemerintah daerah yang juga kurang baik? Apa memang benar-benar faktor utamanya adalah dari terkait dengan vaksinasinya juga alokasinya juga mungkin belum cukup banyak gitu ke daerah-daerah tersebut? Ya, pertama tadi kan secara regulasi pemerintah sudah menyiapkan. Nah, sudah di Perpres Kementerian Kesehatan. Kemudian dari segi penganggaran juga kan, baik dari segi distribusinya itu kan disiapkan. Nah, kemudian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini ya memang ada beberapa juga kadang-kadang begini. Ini kemarin terjadi sedikit kendala. Kadang-kadang kan ini kepala daerahnya partainya A kan begitu. Nah, ini masih ngomongin partai Pak dari vaksinasi gini juga. Kan begitu. Makanya saya sarankan ini kepada itu harus berintegrasi semua dengan TNI, Polri, kemudian Ormas. Kerjasama yang baik lah ya Pak. Kerjasama kan begitu, sehingga
ketika nanti ini kan itu mereka melakukan, kan begitu. Termasuk juga teman-teman dari Dapil Masing, DPR Komisi 9, kemudian ini mereka itu bisa memohon vaksin, kan begitu. Mereka memfasilitasi konstituennya, kemudian dilakukan di tempat ini kan seperti kami juga kan fasilitasi ini. Nah, ini semua ormas, kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan juga, kan begitu. Nah, dan itu tentu juga aplikasinya diperbaiki dengan pendaftar sehingga tidak terjadi kerumunan. Dan itu sudah mulai baik. Kemudian di daerah-daerah terpencil itu ada sekarang 500.000 vaksin Johnson & Johnson atau Janssen ini. Itu divaksin sekali. Satu kali saja ya Pak? Nah, itu nanti diperuntukkan kepada daerah-daerah yang terpencil yang sulit dijangkau. Nah, sehingga itu sudah efikasi di BPOM, itu tinggal pelaksanaannya saja. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara tadi untuk vaksin yang Johnson untuk daerah-daerah tertinggal. Nah, kalau untuk upaya nih Pak, upaya untuk orang-orang yang tertinggal sebelum melakukan vaksinasi, khususnya upaya jemput bola sebagai ibu hamil atau disabilitas, apa upayanya nih Pak? Ya, ini upayanya tentu pemerintah daerah kan begitu. Sekarang kan pendataannya itu di data dengan memperbaiki data juga. Kemudian nanti petugas-petugas vaksin itu mengoptimalkan di puskesmas, kemudian ada PKK juga, PKK pemerintah daerah itu. Tadi dan Ormas TNI Polri utama selama ini kan itu langsung ke tempatnya apa yang sebelum divaksin itu mereka langsung vaksin. Tapi ingat juga bahwa sudah diperhitungkan 70% itu kan masih ada 30%. 30% seperti comorbid, kemudian yang tidak mau divaksin anggap itu 30%. Berarti kalau sebenarnya sudah 70% itu kan sudah mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity, kan begitu. Nah, sehingga ini segala upaya sudah dilakukan, tapi khusus di beberapa tempat seperti tadi di DKI ini kan mobilitasnya ini kan sangat tinggi sekali, dan itu Pulau Jawa ini kan Jabotabek, Jawa Tengah itu kan rata-rata itu semua bekerja di Jakarta, kan begitu. Begitupun Bali nanti ini kan dibuka untuk pariwisata juga. Nah, pariwisata dan juga kan menginginkan bahwa Bali ini kan nanti akan rencana ini kan akan datangkan wisatawan, kan begitu, sehingga ini harus kelar dulu masalah kesehatan ini sehingga baru bisa nanti untuk mendatangkan wisatawan asing. Oke, sebenarnya apa sih Pak yang kalau misalnya Bapak melihat nih dari Satgas COVID-19, Kementerian Kesehatan untuk akhirnya mendengarkan untuk akhirnya bisa mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya gelombang ketiga ini, menurut Bapak sejauh ini sudah efektif atau ada hal-hal yang perlunya setidaknya ini perlu diperbaiki seperti itu Pak? Ya, pertama adalah dari segi pemerintah ya. Pemerintah tentu kita berusaha agar gelombang ketiga ini kan sebagian besar disebabkan karena varian baru itu kemarin, kan begitu, MU. Nah, tentu kita memperketat di pintu-pintu masuk. Kemudian walaupun dibuka itu harus kemarin waktu kami Komisi 9 ke Cengkareng itu, ya itu beberapa tahapan yang cukup ketat dan juga disediakan nakes dan alat seperti namanya bukan kalau PCR kan 4 jam baru. Ini namanya BSL itu 45 menit, kan begitu. Nah, itu pemerintah kemudian juga mendeteksi negara-negara yang selama ini tingkat kasusnya tinggi, kemudian ada varian barunya, itu tentu harus diperlakukan khusus. Tentu kalau di tingkat masyarakat ini ya pertama adalah tetap bahwa kita walaupun sudah divaksin itu tetap protokol kesehatan ini adalah menjadi faktor utama. Nah, sehingga samping juga sosialisasi kepada yang belum divaksin, baik disabilitas, kemudian lansia, kemudian anak-anak muda, kan begitu. Nah, kemudian juga harus tempat-tempat kerumunan, tempat pariwisata, mall dan sebagainya itu harus selalu diawasi sehingga peduli lingkungan ini diperbaiki juga. Peduli lindungi, Pak. Peduli lindungi ya. Sehingga nanti harus ada seperti umpama kalau lebih dari 50% minimal sudah ada alarm, kan begitu, berarti nggak boleh masuk lagi, kan seperti itu. Nah, ini kita lagi jujur saja tidak ada seperti tadi negara manapun satu yang negara bisa bebas pun dari yang bebas dan tahu persis pengendalian COVID ini. Tapi Bapak berani nggak kalau misalnya negor, misalnya saya di jalan ketemu Bapak, saya nggak pakai masker, Bapak negor saya nggak? Harus saya tegur juga. Ya, tapi saya harus memberi contoh juga. Ya kepada public figure, tokoh-tokoh agama, ulama, siapapun, kan begitu. Minimal seperti tadi, seperti kayak pertemuan begini, jangan nanti kita dipoto nggak pakai masker, jaga jarak. Ya, karena public figure itu seperti artis dan sebagainya itu
Jangan sampai seperti kasus kemarin ya, wah itu aja nggak pakai masker, itu aja, apalagi bergerak di bidang kesehatan. Nah, itu biasa masyarakat kita kan suka mencontoh kan begitu ya. Kalau sudah bagus pasti akan dicontoh kan. Apalagi nanti masker ini sebagai untuk kedepannya kita akan terus memakai masker ya Pak. Udah pasti. Jadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ini sudah paradigma kita ya, nggak bisa mungkin Mbak Rini yang cantik ini nggak kelihatan lipstiknya kan begitu jadinya ya. Tertutup masker ya Pak, tertutup apalagi semua. pakainya double Pak. Double ya, seperti itu ya. Nah Pak, berbicara tentang tadi tentang mobilitas yang sangat tinggi nih, apakah DPR RI optimis nih Pak untuk mencapai target herd immunity di akhir tahun nanti? Ya kita dorong terus, mudah-mudahan kan begitu, karena sekarang kan sudah beberapa ini kan sudah mulai Kementerian Luar Negeri sudah kontak-kontak juga kan begitu. Nah, juga kan kita beberapa juga Bio Farma ini kan sudah bahan baku, walaupun bukan bahan bakunya sudah diproduksi di Bio Farma juga. Nah, kemudian yang terpenting itu kita walaupun sudah divaksin 70% tapi protokol kesehatan, sehingga kombinasi ini penting sekali karena beberapa negara terbukti sekarang lonjakannya tinggi juga, repot juga dia akhirnya kan begitu ya, sehingga seperti tadi ini kombinasi ini harus betul-betul dilaksanakan, bukan berarti setelah vaksin ini selesai kemudian protokol kesehatan dilupakan. Memang kita lihat, saya iri juga kadang-kadang saya pingin nonton bola juga, saya dulu suka nonton Liga Inggris kan seperti itu, wah itu tanpa protokol kesehatan ya, tapi bagaimanapun ini demi kesehatan, walaupun ada pro kontra kan seperti itu, karena terbukti sekarang beberapa negara di Eropa seperti Israel itu kasusnya melonjak lagi. Kan, jadi sebenarnya kembali ke masyarakatnya ya Pak, bagaimana kita menghadapi ini, karena pandemi itu kan kita harus hadapi bersama ya Pak ya, bukan cuma diserang di satu kelompok saja, tetapi di seluruh dunia ya Pak ya. Seperti tadi kalau upama ini tidak, saya nggak mungkin pertumbuhan ekonomi. Pak Jokowi bilang kan sebelum ini di kesehatan base nggak mungkin akan bisa kita hidup normal atau ekonomi ini bisa hidup. Makanya ini ya kita harus partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa kita ini kesehatan ini adalah dulu kan di nomor sekiakan. Sekarang ini mulai dari pemerintah penganggaran, termasuk kita sendiri sudah harus memikirkan, kita harus sudah ada bagaimana kita kesehatan ini menjadi faktor utama. Sehingga COVID ini memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa ke depan ini bisa jadi bukan COVID-19, bisa jadi penyakit yang lain lagi kan begitu. Nah, karena banyak juga sebenarnya di dunia ini banyak penyakit-penyakit yang lain, mungkin belum meledak saja, mudah-mudahan tidak seperti itu kan. Kita tunggu Pak hasil kerja-kerja nyata dari Komisi 9 DPR RI, bagaimana mengawasi jalannya dari vaksinasi dan juga kerja dari Kementerian Kesehatan. Dan terima kasih sekali lagi Bapak Ketut Karyasa Adnyana, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Bali. Dan ini adalah akhir dari Suara Parlemen edisi hari Senin 27 September 2021. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas pada hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya.